Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat kita bisa menjalankan ibadah salat duhur berjamaah. Juga nikmat-nikmat yang Allah berikan, diantaranya nikmat keimanan dan Islam kita. Jamaah Jumat kita juga senantiasa mengucapkan salawat atas beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tawanan perang. Ya, dan di antara tawanan perang tersebut ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya, mencari anaknya yang kehilangannya, terlepas dari genggamannya. Dia cari sampai akhirnya mendapatkan anak tersebut. Begitu anak tersebut diketemukan, kemudian dipegang erat, dipeluknya erat-erat agar tidak terlepas kembali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatun waladiha finnar?" Menurut kalian wahai para sahabat, apakah wanita ini rela melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, "La, wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu." Gak mungkin ya Rasul, ya seorang ibu yang tadinya udah kehilangan kemudian udah dapat langsung dilemparkan lagi ke api, yang gak mungkin. Ya, padahal dia mampu untuk menjaganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha." Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita melalui kehidupan di dunia ini dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dengan mudahnya menjalankan seluruh aktivitas keduniaan, juga aktivitas ibadah itu bukan karena kemampuan kita semata, bukan karena kesehatan kita semata, tapi semua adalah kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan janji. Lamma khalaqal khalqa, ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah berjanji, "Inna rahmati sabaqat ghadabi atau taglibu ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ya, Allah memiliki sifat murka betul. Tapi kemurkaan Allah lebih banyak dikalahkan dengan kasih sayang Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat sekarang, betapapun kita mungkin bermaksiat kepada Allah, Allah masih terus menjaga kita. Ya, Allah tidak menjadikan ketika kita melihat yang haram, Allah butakan mata kita. Allah tidak menjadikan ketika lisan ini menggibahi manusia, Allah bisukan mulut kita, tidak.
Ketika kaki kita melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, Allah tidak menjadikan kaki kita pincang. Ya, kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Ya, Allah masih menjadikan ya kita kesempatan, memberikan kesempatan. Silahkan kamu bertobat, silahkan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kamu untuk mengingat Allah kembali. Itulah Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah sangat sayang terhadap kita. Ya, oleh karena itu mari kita terus menjadikan kasih sayang ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus kita pahami, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kasih sayang Allah itu sangat banyak. Ya, kalau kita lihat, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Inna lillahi mi'ata rahmah, Inna lillahi mi'atu rahmah, kata Nabi. Ya, bahwa Allah itu cuma memiliki 100 kasih sayang. Yang Allah turunkan ke muka bumi ini dari zaman Nabi Adam turun, ya, sampai nanti hari kiamat hanya 1 kasih sayang. Yang itu dibagi antara makhluk, dibagi antara manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sehingga apa? Kita saling berkasih sayang, kita mendapatkan nikmat. Ya, itu hanya dengan 1 kasih sayang Allah saja. Kemudian Allah simpan 99 kasih sayang untuk kelak ya bagi hamba-hambanya yang beriman dimasukkan ke dalam surganya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita itu bisa masuk surga bukan semata-mata dengan amal ibadah kita saja, tapi lebih diutamakan adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat amal ibadah kita untuk membayar nikmat-nikmat Allah pun tidak cukup. Ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya ya menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ya dalam keseharian kita banyak sekali kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita itu diciptakan bukan hanya sekedar sia-sia belaka. Ya, kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Namun bagaimana caranya ibadah? Maka Allah utus para rasul. Ya, maka keberadaan para rasul adalah kita jadi tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Keberadaan para rasul jadi tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tahu bahwasanya kita tidak boleh untuk menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan setiap umat kami utus orang rasul agar menyembah Allah, agar memerintahkan menyembah Allah dan jauhilah segala bentuk kesyirikan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian, ya bukan hanya itu, Allah turunkan Al-Quran. Keberadaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pemberi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan maupun bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kata Allah. Allah turunkan Al-Quran, ya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan apa? Taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan buat kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan turunnya Al-Quran kita bisa mendapatkan petunjuk. Ya, dan ketika kita membaca Al-Quran kita pun mendapatkan pahala. Ya, Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran maka dia mendapatkan kebaikan. Ya, dan kebaikan itu dikali 10 kali lipat. Ya, dan kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana kasih sayang Allah. Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, ya ibnu Adam, innaka ya
seandainya engkau ya ibn Adam lau ataitani, seandainya engkau datang dengan dosa, balagad dunubuka ananas sama, dosamu memenuhi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, saya ampuni semua dosa-dosamu dan saya tidak peduli lagi dengan dosa-dosamu. Syaratnya adalah beristighfar. Syaratnya adalah minta ampun dengan dosa-dosa kita. Allah pasti ampuni. Ya, Allah pasti ampuni. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di barat ada pintu yang luasnya seluas atau sejauh 70.000 tahun perjalanan. Pintu tersebut selalu terbuka, tidak akan tertutup, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai matahari terbit dari situ. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih akan terus menerima taubat kita. Ya, Allah sangat sayang kepada kita. Lihatlah ketika Nabi diberikan tantangan oleh orang-orang Quraisy. Ya Muhammad ij'al Safa dhahaban ittaba'naka. Wahai Muhammad, jadikan bukit Safa sebagai emas, kami pasti akan mengikuti kamu. Ya. Maka datanglah malaikat Jibril ketika Rasul sudah berdoa, ya Allah jadikan bukit Safa emas. Kata malaikat Jibril, Allah mengirim salam kepadamu wahai Muhammad. Dan Allah berikan pilihan kepadamu. In syi'ta, kalau engkau mau wahai Muhammad, bukit Safa dijadikan oleh Allah emas semuanya. Tapi ingat, siapapun yang tidak beriman denganmu, Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Artinya semua orang harus beriman. Ya, kalau tidak mau, Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Atau pilihan kedua, bal babu taubah war rahmah. Allah memberikan pilihan kedua bahwa Allah masih selalu membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang sampai hari kiamat. Ya, maka Nabi SAW yang sangat sayang dengan umatnya lebih memilih bal babu taubah war rahmah. Ya, pintu taubat dan kasih sayang selalu dibuka sampai hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW menginginkan umatnya supaya kembali kepada Allah dan mau bertobat. Ya, dan mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituha bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang banyak sekali, ya, kemudian engkau menjumpaiku tanpa menyekutukan Allah, saya pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah menutupi dosa-dosa kita. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan seorang mukmin. Ya, fayasbihu aba fayas'ali kana fawisturuhu. Allah kemudian menutupinya, fayaqul ata'rifu dzanba kadza wa ta'rifu dzanba kadza, kata, wahai hambaku, kamu tahu dosa ini enggak? Kamu tahu dosa ini enggak? Disebut sama Allah. Kemudian apa? Ya, seorang hamba tidak bisa mengelak. Na'am ay Rabbi, ya Allah, itu dosa-dosa saya semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Fayu'ta ya kitab hasanatihi. Kata kemudian apa? Ya, saya sudah tutupi dosa-dosamu ini di dunia. Ya, dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan kebaikannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam dosa-dosa kita Allah tutupi. Ya, bahkan bagaimana kita lihat dalam perolehan pahala dan dosa, Allah membedakan. Siapa yang berniat, kata Nabi, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat berbuat kebaikan namun tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Ya, cuma niat saja dia sudah dapat kebaikan. Dan siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian melakukannya, maka Allah akan tulis pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Sebaliknya, siapa yang berniat berbuat buruk, berbuat kemaksiatan, kemudian tidak jadi melakukannya, ikhwas sekalian, maka Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna kalau dia tidak jadi melakukannya. Namun kalau dia jadi melakukan keburukan tersebut, Allah hanya tulis satu dosa saja. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara pahala dan dosa. Dan ini adalah bentuk sekali lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita terus ya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat sayang kepada hambanya. Jadilah kita hamba-hamba yang terus mendekat kepada Allah, terus menjadikan kita hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami sekalian dan juga jamaah. Apa yang benar datang dari Allah, yang salah kembali kepada diri kami pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.